Jawa adalah suku asli di Indonesia. Tapi, apa kalian pernah dengar kalau Pulau Jawa punya kembaran di negara lain? Mungkin saja kalian masih ada yang belum tahu tentang hal itu. Ternyata, akibat dari konflik penjajahan Belanda di Indonesia, banyak warga Indonesia yang dikirim ke negara-negara lain untuk kerja paksa. Salah satu di antaranya adalah negara Suriname. Warga negara yang dikirim ke Suriname saat itu masih banyak yang menetap dan memiliki keturunan. Tetapi mereka tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan semasa masih di Indonesia. Dan hingga saat ini, negara Suriname dikenal dengan sebutan negara Jawa. Tentunya kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang negara yang satu ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kerja paksa. Orang Indonesia bisa sampai ke Suriname, Amerika Selatan dikarenakan kerja paksa oleh para penjajah, dan alat transportasi yang digunakan waktu itu untuk membawa para pekerja adalah kapal dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 bulan. Nama warga. Jika kalian berkunjung ke tempat yang satu ini, jangan heran ketika mendengar nama-nama warga di Suriname. Soalnya, nama orang-orang di Suriname biasanya diambil dari gabungan Jawa dan Latin. Sebagai contoh, Paul Partorejo, Paris Salimin, atau Alan Ngadimin. Bahasa lokal. Sama dengan di Indonesia, bahasa Jawa yang menjadi bahasa lokal di Suriname hampir mendekati kepunahan, dikarenakan generasi milenial di Suriname sudah mulai terkontaminasi dengan bahasa-bahasa gaul, dan tentunya membuat anak-anak keturunan Jawa di sana tak bisa lagi berbahasa Kalma atau bahasa Jawa yang digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang lebih tua. Warung makan. Di Suriname terdapat pula warung pinggir jalan seperti warteg, dan yang membuat menarik perhatian karena beberapa menu makanan yang tersedia sudah tak asing lagi bagi orang Indonesia. Makanan yang mereka jual seperti pecel, soto, bakmi, bahkan gorengan pun juga ada di sana. Pernikahan. Budaya dan tradisi pernikahan ala Jawa juga masih dilestarikan warga di Suriname. Salah satunya adalah pakaian pernikahan dan dirangkaikan dengan acara suap-suapan antara kedua mempelai. Pakaian. Generasi tua di negara ini masih mempertahankan penampilan khas Jawa. Seperti yang sering kita lihat, orang tua di Jawa sering menggunakan blangkon, peci, batik, sampai baju kebaya di kesehariannya. Perwakilan masyarakat. Orang Jawa di Suriname memang bukan suku yang mendominasi, tetapi untuk perwakilan masyarakat boleh dikatakan sukses. Pasalnya, ada beberapa orang dengan latar belakang Indonesia ambil andil di pemerintahan sebagai menteri. Dan yang tak kalah menarik, ada salah satu orang keturunan Indonesia yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Lagu Jawa. Lagu daerah yang berjudul Rek Ayo Rek ciptaan Is Haryanto pernah menjadi lagu nasional di Suriname, dan penyanyi legendaris almarhum Didi Kempot bahkan lebih dulu terkenal di Suriname dan Belanda ketimbang di tanah air. Lewat lagu bertajuk Angin Paramaribo, Didi Kempot juga dianggap berjasa di bidang kebudayaan, dan beliau diberikan penghargaan oleh Presiden Suriname karena dianggap berhasil merangkul etnis lain di Suriname, sehingga terjadi perkawinan antar budaya. Paramaribo sendiri adalah nama dari ibu kota negara Suriname, Desa Purwodadi. Purwodadi ini bukan yang berada di Jawa Tengah, melainkan salah satu basis Jawa terbesar di Suriname yang diberi nama Desa Purwodadi yang berada di kota Lelydrop, distrik Winika, Suriname. Dan rumah yang ada di desa ini juga masih sangat Jawais. Bahkan ketika Anda melancong ke sana, Anda mungkin merasa bahwa Anda masih berada di Indonesia. Jika kalian mendapatkan hal yang baru dari video ini, jangan lupa untuk
like, dan share ke teman-teman kalian agar mereka dapat pengetahuan yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses dari kami.